Perkenalkan, nama saya Nur Afni Nadirtasya Fitri. NIM saya 2201020030. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IoT atau Internet of Things. Internet of Things. IoT ataupun Internet of Things ini merupakan sistem perangkat komputasi yang saling terkait antara mesin mekanis dan digital, objek, hewan, atau manusia yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer. Salah satu contoh penerapan IoT ini adalah Smart City. Smart City ini merupakan salah satu contoh IoT yang dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. IoT ini akan memecahkan masalah utama yang dihadapi oleh orang-orang perkotaan seperti polusi kemacetan, kekurangan pasokan energi, dan lainnya. Salah satu contoh IoT ini dalam Smart City adalah sebuah aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke dinas kebersihan kota ketika sampah sudah menumpuk, atau aplikasi web yang dikoneksikan dengan sensor agar kita bisa mendeteksi masalah gangguan meteran, malfungsi fasilitas umum, dan masalah pemasangan ataupun dalam sistem listrikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang machine learning. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Salah satu contoh penerapan machine learning ini yaitu pada bidang computer vision. Contohnya adalah penerapan pengenalan wajah dan pelabelan wajah seperti pada Facebook. Contoh lainnya adalah penerjemah tulisan tangan menjadi teks. Selanjutnya adalah big data. Big data ini merupakan kombinasi dari data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang dikumpulkan oleh organisasi yang dapat dikembangkan untuk informasi dan digunakan dalam proyek pembelajaran mesin, pemodelan prediktif, dan aplikasi analitik lanjutan lainnya. Salah satu contoh penerapan big data ini yaitu seluruh informasi dan data yang diunggah ke medsos berupa teks, image, video, audio, dan lain sebagainya disimpan oleh perusahaan media sosial. Jadi semua unggahan di media sosial termasuk dalam big data. Selanjutnya adalah artificial intelligence ataupun AI. Artificial intelligence ataupun AI ini adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Turing dengan tegas. AI ini adalah upaya untuk mereplikasi atau mensimulasikan kecerdasan manusia dalam mesin. Salah satu contoh penerapannya ialah peta dan navigasi. Peta dan navigasi ini merupakan produk artificial intelligence yang satu ini mampu membantu kita untuk melakukan perjalanan jauh agar menjadi mudah dan cepat. Tidak perlu lagi menggunakan peta kertas yang kurang praktis dan tidak responsif. Kita cukup mengetikkan tujuan kita pada aplikasi Waze, Google Maps, atau Apple Maps. AI dalam peta dan navigasi ini menyimpan dan mengingat visual bangunan serta mampu mengidentifikasi perubahan arus lalu lintas sehingga tidak diperlukan khawatir terkena macet. Oke, selanjutnya adalah salah satu proyek yang ingin saya buat yaitu machine learning. Saya ingin membuat sensor sidik jari pada gagang pintu. Gagang pintu yang biasanya saat ini masih banyak digunakan itu gagang pintu yang menggunakan kunci. Nah, gagang pintu yang menggunakan kunci ini itu rawan akan kebobolan
bisa dicongkel seperti itu, dan bisa patah juga. Jadi saya ingin membuat gagang pintu dengan menggunakan sidik jari. Gagang pintu pada umumnya akan dibuka dengan kunci, dan kita akan sedikit sulit karena kita harus mencari kunci, dan jika kunci itu patah, itu tidak bisa terbuka. Dan saya ingin menciptakan sebuah gagang pintu dengan sensor sidik jari. Jadi dibuka itu dengan sensor sidik jari. Kita tinggal tempelin sidik jari kita di situ, dan kita akan terbuka. Dengan sensor sidik jari ini kita akan lebih aman, mudah dan praktis, karena tidak perlu mengeluarkan kunci dan tidak bisa dibobol, karena hanya bisa terbuka dengan sensor sidik jari. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.